Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas online mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proposal penelitian. Simak baik-baik ya. Apakah proposal penelitian itu? Proposal penelitian adalah sebuah konsep rencana sebelum memulai penelitian atau pra-penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan berbagai prosedur yang akan dilakukan pada saat melakukan penelitian. Proposal penelitian terdiri atas 3 bab, yakni bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Sistematika proposal merupakan langkah maupun prosedur yang menjadi acuan penyusunan proposal penelitian. Dalam definisi yang lain, sistematika proposal merupakan usulan singkat yang menyajikan aspek-aspek penelitian yang disusun berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun sistematika penulisan proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul penelitian. Judul penelitian merupakan identitas atau cermin jiwa dari sebuah penelitian. Judul berupa kalimat pernyataan yang terdiri dari kata-kata yang konkret, jelas, singkat, deskriptif, berkaitan atau berurut. Judul penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, singkat tetapi jelas, menggambarkan maksud dan tujuan penelitian yang hendak dilaksanakan. Yang kedua, judul yang diajukan harus mencerminkan tema pokok dari penelitian yang diusulkan. Dan yang ketiga, variabel penelitian harus tersirat dalam judul penelitian. Judul penelitian selalu berada paling awal, namun tidak berarti membuat judul dilakukan pada awal penelitian. Artinya, judul dapat berubah apabila peneliti menemukan suatu fenomena baru dalam penelitiannya yang mengakibatkan data yang diperoleh di lapangan lebih berkembang dan luas. Judul penelitian berfungsi sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan konsep yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Berikut ini adalah urutan dan pola membuat judul penelitian. Dalam laporan penelitian, judul penelitian selalu berada paling awal. Selanjutnya, peneliti akan menetapkan latar belakang masalah. Kemudian, membuat rumusan masalah dan batasan masalah. Bertitik tolak dari rumusan masalah inilah peneliti membuat judul penelitian. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah metode penelitian yang akan kita gunakan? Apakah metode penelitian kualitatif atau metode penelitian kuantitatif? Definisi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, judul bersifat tunggal, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, judul menggambarkan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Contoh judul penelitian kualitatif, penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Mojayan, Klaten. Dan contoh judul penelitian kuantitatif, pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada PT ABCD. Apabila kita perhatikan dari kedua judul tersebut, pada metode kualitatif dengan judul Penelitian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mojayan, Klaten, fokus atau teorinya adalah pengelolaan keuangan dengan subjek penelitian Desa Mojayan, Klaten. Pokok persoalan yang diteliti adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Mojayan, Klaten. Sedangkan pada metode kuantitatif dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan studi kasus pada PT ABCD. Fokus atau teorinya adalah budaya organisasi, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Dengan subjek penelitian adalah PT ABCD. Pokok persoalan yang diteliti adalah hubungan budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT ABCD. Bagian-bagian proposal penelitian antara lain, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
Pada bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari tinjauan teori, penelitian terdahulu, kerangka konsep, dan hipotesis. Pada bab 3 metodologi penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, prosedur pengumpulan data, instrumen penelitian data, dan teknik analisa data. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Proses penelitian kualitatif. Yang pertama adalah membuat konsep penelitian. Membuat konsep sebelum penelitian ke lapangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memulai penelitian. Adapun tahapan-tahapannya adalah yang pertama menyusun rancangan awal penelitian. Rancangan awal penelitian bertujuan menentukan tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan oleh peneliti selama penelitian. Yang kedua adalah menentukan lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penelitian tersebut berlangsung. Selain itu, peneliti juga harus mengungkapkan alasan mengapa lokasi tersebut dijadikan tempat penelitian. Yang ketiga, mengurus surat izin penelitian. Dalam penelitian kualitatif, mengurus izin penelitian merupakan langkah penting yang dilakukan oleh peneliti demi kelancaran penelitiannya, sehingga peneliti dapat menggali informasi atau data yang dibutuhkan di tempat penelitian. Yang keempat adalah pemilihan narasumber atau sumber informasi. Jawaban dari sumber informasi atau narasumber sangatlah mendukung hasil penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, narasumber yang dipilih harus independen dan kompeten terhadap penelitian tersebut. Sebab, data yang diperoleh dari narasumber dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Selanjutnya adalah etika peneliti. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Sebab, peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk mencari, menggali, serta menganalisis data yang diperoleh. Selama melakukan penelitian, peneliti hendaknya berlaku sopan, mematuhi prosedur tempat penelitian, menghormati sumber informasi atau narasumber, serta memahami etika peneliti selama penelitian. Tahapan yang kedua adalah tahapan kegiatan di lapangan setelah mempersiapkan konsep sebelum peneliti terjun ke lapangan. Yang pertama adalah memperhatikan performa peneliti. Peneliti harus memperhatikan penampilan diri pada saat melakukan penelitian di lapangan. Peneliti tidak hanya harus menyesuaikan pakaian yang akan dikenakan saat meneliti. Akan tetapi, peneliti pintar juga harus mengetahui bagaimana cara menempatkan diri serta bersikap pada saat menggali informasi di lapangan. Yang kedua adalah menyesuaikan diri dan membangun hubungan yang akrab di tempat penelitian. Hubungan akrab antara peneliti dan narasumber sangatlah penting, sebab dengan suasana yang akrab, mereka dapat saling bekerja sama serta bertukar informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah menentukan waktu penelitian. Dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan, seorang peneliti hendaknya mengatur waktu seefisien mungkin. Efisiensi waktu sangatlah penting dan dibutuhkan, sehingga peneliti tidak membuang waktu di lapangan. Selanjutnya adalah memahami peran peneliti di lapangan. Peneliti harus berperan aktif di lapangan dalam menggali informasi selama penelitian. Bahkan, peneliti harus siap menghadapi setiap masalah selama proses penelitian. Yang terakhir adalah membuat catatan. Pada saat di lapangan, kesalahan yang sering dilakukan peneliti adalah tidak mencatat data atau informasi yang diperoleh di lapangan. Sehingga ketika mengolah data, peneliti akan kesulitan untuk menyusun penelitian. Membuat catatan kecil sangatlah penting bagi peneliti. Sebab dengan adanya catatan tersebut, peneliti dapat membuat konsep untuk menyusun hasil temuan yang diperoleh. Pada penelitian kuantitatif, langkah-langkah yang harus ditempuh yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, membatasi masalah, melakukan studi pustaka atau tinjauan pustaka, merumuskan beberapa hipotesis atau pertanyaan penelitian, kemudian menentukan desain dan metodologi penelitian, menyusun instrumen dan mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan data,
Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan temuan-temuan dan menarik kesimpulan serta saran. Bagian pertama dari proposal penelitian adalah bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan diawali dengan latar belakang. Dalam latar belakang membahas tentang masalah. Masalah sebagai titik awal riset. Sejatinya, penelitian berangkat dari masalah. Penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah. Jika tidak ada masalah, maka makna penelitian menjadi bias. Pertanyaannya, apa itu masalah? Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan yang terjadi, antara teori dengan praktik, antara perencanaan atau kebijakan dengan pelaksanaan, antara aturan dengan pelaksanaan. Dalam latar belakang, peneliti perlu menempatkan masalah sebagai titik awal proses penelitian sumber daya manusia. Bagian terberat dalam penelitian adalah mengungkap masalah. Tidak heran apabila banyak proposal penelitian ditolak karena masalah masih berbentuk persepsi atau tafsiran semata, tidak mengungkap fakta dan data yang akurat. Misalnya, dari hasil observasi terungkap bahwa kinerja karyawan di sebuah perusahaan menurun. Jika data tersebut valid, maka fenomena tentang kinerja karyawan layak untuk diteliti. Tetapi jika ingin melihatnya dari hubungan kausal atau hubungan sebab akibat, maka kinerja karyawan dapat dijadikan isu sentral dari sebuah masalah. Dan peneliti perlu juga mencari penyebab dari masalah itu sendiri. Sebagai contoh, peneliti melihat kinerja karyawan di perusahaan ABCD belum optimal jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Lalu, peneliti mengobservasi beberapa kemungkinan tentang faktor-faktor penyebabnya. Setelah diamati, ternyata kepuasan kerja sangat rendah dan kompetensi yang belum optimal. Dalam kasus ini, peneliti mencoba menghubungkan bahwa kinerja karyawan belum optimal disebabkan oleh kepuasan kerja dan kompetensi yang juga belum optimal. Dari kasus ini sudah tergambar hubungan kausalnya. Dari sini menunjukkan adanya 3 masalah, yaitu kepuasan kerja dan kompetensi sebagai variabel bebas atau faktor yang mempengaruhi, dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat atau faktor yang dipengaruhi. Namun demikian, meskipun penelitian berangkat dari masalah, judul yang diangkat harus dengan kalimat positif. Berlatar belakang masalah tersebut, maka judul penelitian dapat dibuat pengaruh kepuasan kerja dan kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan PT ABCD. Untuk membuat latar belakang dalam penelitian kualitatif, menulislah dari hal yang paling umum dulu. Kemudian, kerucutkanlah ke hal yang paling khusus. Lantas, latar belakang penelitian kualitatif harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat pemaparan umum tentang topik umum yang diambil dalam penelitian tersebut. Kalian harus menguraikan topik yang menjadi gejala penelitian sebagai langkah awal penelitian dengan menggunakan fakta-fakta atau data yang telah ada. Kemudian, informasi yang lain berasal dari referensi ilmiah. Misalnya, informasi tersebut bersumber dari sebuah jurnal hasil penelitian sebelumnya. Sehingga kalian bisa mengerti mengapa kejadian itu penting untuk diteliti dan apa dampaknya jika permasalahan tersebut dibiarkan saja. Yang kedua, membuat pemaparan tentang kasus-kasus yang menyangkut topik yang diambil dalam penelitian tersebut. Kasus-kasus tersebut merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat internasional, nasional, maupun daerah. Yang ketiga, membuat pemaparan tentang tempat penelitian beserta bukti-bukti yang berupa data pendukung. Dan yang keempat, memuat bagaimana masalah tersebut harus dipecahkan, serta apa kegunaan masalah tersebut dipecahkan atau diteliti. Berbeda dengan penelitian kualitatif, latar belakang pada penelitian kuantitatif jika menggunakan data primer, peneliti harus memuat beberapa hal, yakni yang pertama menceritakan dan memaparkan secara umum tentang topik atau tema yang akan diambil dalam penelitian tersebut. Yang kedua, memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.
Yang ketiga, peneliti dalam menguraikan awal berdasarkan hasil prasurvei yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, membuat pemaparan tentang objek penelitian beserta bukti-bukti pendukung lainnya jika menggunakan studi kasus. Yang kelima, menguraikan landasan teori tentang beberapa variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel utama dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir, memuat solusi yang ditawarkan dalam memecahkan masalah, serta menjelaskan kegunaan atau manfaat atas pemecahan masalah tersebut di dalam penelitian. Dan apabila menggunakan data sekunder, peneliti harus memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan dan memaparkan secara umum tentang topik atau tema yang akan diambil dalam penelitiannya. Yang kedua, pemaparan landasan teori penggunaan variabel utama yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, peneliti harus menguraikan alasan penggunaan variabel dependen sebagai variabel utamanya. Yang keempat, memaparkan teori tentang beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian yang diduga kuat dapat mempengaruhi variabel dependen pada penelitiannya. Dan yang terakhir, memuat penawaran solusi dari pemecahan masalah tersebut serta manfaat dari pemecahan masalah pada penelitiannya. Selanjutnya dalam bab 1 pendahuluan adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, karena masalah tersebut bisa saja berkembang jika peneliti setelah terjun langsung ke tempat penelitian. Masalah dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Setiap temuan dalam penelitian kualitatif harus dianalisis dengan mengacu pada teori, penelitian terdahulu, dan interaksi aktif antara peneliti dengan narasumber. Langkah-langkah dalam membuat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah menentukan fokus penelitian. Selanjutnya, membuat dan mencari subfokus dari berbagai teori atau fenomena yang terjadi dan terkait dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Yang ketiga, dari berbagai subfokus tersebut, peneliti memilah mana konsep yang akan ditelaah. Dan yang terakhir, fokus penelitian dan subfokus yang telah dibuat harus memperoleh hasil penelitian yang logis. Contoh judul penelitian kualitatif adalah peningkatan hasil belajar matematika melalui metode pembelajaran penemuan pada materi pecahan di kelas 3 SD Negeri Langenharjo II, Kabupaten Pati, tahun ajaran 2019-2020. Maka rumusan masalahnya adalah apakah dengan penerapan metode pelajaran penemuan pada materi pecahan dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas 3 SD Negeri Langenharjo II, Kabupaten Pati, tahun ajaran 2019-2020? Rumusan masalah pada penelitian kuantitatif, masalah yang dirumuskan harus sudah jelas, lalu diidentifikasikan dan dibatasi, selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan ataupun pernyataan. Rumusan masalah disusun berdasarkan pemaparan isu atau fenomena pada latar belakang penelitian dan fokus pada variabel yang akan diteliti, yakni variabel independen dan dependen atau moderasi. Rumusan masalah pada penelitian kuantitatif harus dijawab pada sesi atau bab analisis dan pembahasan serta kesimpulan. Contoh judul pada penelitian kuantitatif adalah pengaruh kepuasan kerja dan kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan PT ABCD. Maka, rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah kepuasan kerja dan kompetensi kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah kepuasan kerja dan kompetensi kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang ketiga, manakah di antara kepuasan kerja dan kompetensi kerja yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan? Subbab selanjutnya dalam bab 1 pendahuluan adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum,
yakni mencakup hal-hal yang ingin diwujudkan secara menyeluruh dan menjawab tema penelitian. Dan tujuan khusus mencakup uraian tujuan umum penelitian dalam mekanisme yang sesuai dengan rumusan dan batasan masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus konsisten dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Contoh tujuan penelitian kualitatif dengan judul yang sama, yakni peningkatan hasil belajar matematika melalui metode pembelajaran penemuan pada materi pecahan di kelas 3 SD Negeri Langenharjo II, Kabupaten Pati tahun ajaran 2019-2020, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika melalui penerapan metode pembelajaran penemuan pada materi pecahan kelas 3 SD Negeri Langenharjo II, Kabupaten Pati tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, contoh tujuan penelitian kuantitatif dengan judul yang sama, yakni pengaruh kepuasan kerja dan kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan PT ABCD adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepuasan kerja dan kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepuasan kerja dan kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui antara kepuasan kerja dan kompetensi kerja yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3, yakni manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis yang berkaitan dengan hasil penelitian. Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian yang mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dapat dicapai dari aspek teoritis dengan menyebutkan kegunaan teoritis yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis digunakan dengan menyebutkan kegunaan yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan pada penelitiannya. Dan yang ketiga, manfaat akademis. Manfaat akademis menekankan pada manfaat yang dapat dicapai secara akademis dengan pelaksanaan penelitian tersebut. Berikut ini adalah contoh manfaat penelitian, yakni manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita tentang proposal penelitian, khususnya pada bab 1 pendahuluan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bab 2 tinjauan pustaka. Tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.